Saya memang bukan orang vokal, tapi kini saya merasa tidak ada lagi ukuran untuk bisa ditindak atau tidak bisa ditindak. Itu kata Gunawan Susatyo Muhammad setelah Tempo dicabut siupnya oleh Orde Baru. Tokoh brilian yang punya sentuhan estetik yang tinggi dalam setiap tulisannya ini memang layak kalau disebut sebagai salah satu ikon pers modern Indonesia. Tempo yang didirikannya dan diasuhnya sejak tahun 1971 bukan hanya menjadi media terkemuka tapi juga menularkan genre pers bersastra, pers yang ditulis dengan gaya cerita pendek. Ia datang dari sebuah dusun nelayan di daerah kebudayaan Jawa di Karangasem, Batang, Jawa Tengah pada 29 Juli 1941. Gunawan Muhammad, begitu ia biasa disapa, sudah menulis sejak berusia 17 tahun. Ia suka mendengarkan siaran puisi di RRI, juga sempat menerjemahkan puisi karya penyair wanita Amerika Emily Dickinson. Pendidikan formal ia lalui di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, walaupun tidak sampai selesai. Sang penyair muda ini adalah sosok intelektual muda yang selalu gelisah menjelang keruntuhan Orde Lama. Ia pun turut dalam perumusan manifest kebudayaan yang pada zaman kekuasaan Soekarno sering diejek sebagai mani kebu. Setelah Orde Lama tumbang, ia menuntut ilmu di College of Eropa, Belgia. Pulang dari sana, ia langsung menggebrak dengan menjadi redaktur harian Kami pada tahun 1969 hingga 1970, turut mendirikan majalah Express pada tahun 1970 hingga 1971, dan kemudian Tempo 1971 hingga 1994. Di majalah ini tiap minggu ia menulis catatan pinggir. Rubrik ini bisa dikatakan sebagai semacam komentar, gumaman, atau semacam marginalia atau catatan-catatan yang ditorehkan di tepi halaman buku yang sedang dibaca. Wadah percikan pikiran pendek atau cepat di antara lalu lintas ide dan peristiwa-peristiwa. Penulis catatan pinggir ini juga menulis puisi. Karyanya antara lain Pari Kesit pada tahun 1969 dan Interlude pada tahun 1971. Lirik-lirik Gunawan membuat kita seperti menghadapi alam diam yang terus-menerus melepaskan isyarat. Begitu kesan penyair dari pengamat sastra Sapardi Djoko Damono. Barven Raffel dalam The Development of Modern Indonesia Poetry menyebut puisi Gunawan Muhammad religius, halus, dan terselubung. Sosok yang low profil ini akhirnya tersengat juga ketika Tempo bersama Detik dan editor diberangus dengan SK Menteri Penerangan nomor 123 tanggal 21 Juni 1994. Ia tiba-tiba rajin turun ke jalan memprotes pemberedilan itu. Sejak itu, Gunawan Muhammad mengubah haluannya, kendati majalah yang dipimpinnya sejak tahun 1971 lahir kembali pada tahun 1998. Gunawan Muhammad memutuskan lengser dari kursi pemimpin redaksi. Ia memilih berkutat dalam komunitas budaya di Teater Utan Kayu. Selain itu, ia juga sibuk dengan lahan barunya, Radio Berita 68H yang dioperasikan ISAI, Institut Studi Arus Informasi. Mungkin seperti catatan pinggir yang ditulisnya di Tempo, hidupnya memang tidak pernah mau menunjukkan sikap yang jelas. Mengapa? Memang banyak hal yang saya sendiri tak tahu jawabannya. Dunia ini sebetulnya sudah penuh dengan jawaban. Dari Ayatullah Khomeini, Karl Marx, Lenin, dari para penatar P4. Sudah cukup toh, begitu jawabnya.